Anda kembali lagi ke segmen Money Talks dan kami juga masih bersama dengan Roni Venir, Direktur Network and Services Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI di studio CNBC Indonesia. Ya Pak Roni, kita lanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Lalu bagaimana cara BNI untuk menggarap potensi nasabah yang belum memiliki akses perbankan? Ya, kalau kita lihat Indonesia ini kan tersebar sangat luas ya. Tentu saja walaupun sudah banyak bank, banyak outlet, tentu saja masih ada masyarakat yang tempat tinggalnya belum bisa mengakses ke perbankan yang cukup besar. Nah, mungkin karena tempat tinggalnya jauh, terus mungkin juga tidak ada outlet atau channel bank di situ, serta ada beberapa persyaratan yang mungkin belum bisa terpenuhi dia untuk mengakses perbankan tadi. Makanya regulator menyampaikan ada beberapa program seperti layanan keuangan tanpa kantor atau kita menyebutnya branchless banking ya, dalam rangka keuangan inklusif yang dikenal dengan laku pandai dan layanan keuangan digital. Nah, di BNI kita menyebutnya sebagai BNI Agen 46. Nah, BNI Agen 46 ini siapa yang bisa menjadi Agen 46? Sebenarnya siapa aja bisa. Tapi yang kebanyakan yang di kita menjadi BNI Agen 46 ini biasanya adalah pelaku-pelaku UMKM. Jadi misalkan tetangga kita punya warung atau dia punya usaha dan segala macam, dia bisa menjadi BNI Agen 46. Artinya apa? Dia bisa melakukan transaksi di situ sebagai perpanjangan tangan dari outletnya BNI. Karena mungkin BNI belum bisa hadir di tempat mereka tinggal. Nah, ini tentu saja memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar yang mungkin kalau dia datang ke outlet mungkin membutuhkan waktu yang jauh, harus persiapan dan segala macam. Sehingga dengan kehadiran BNI Agen 46 ini kita mendekatkan layanan perbankan atau keuangan kepada masyarakat. Sehingga tagline dari BNI Agen 46 ini melayani paling dekat. Karena dia mendekatkan diri kepada masyarakat yang tidak terjangkau di outlet-outlet BNI. Nah, di samping itu juga BNI Agen 46 ini membantu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. Sehingga baik di kota dan desa itu semuanya bisa dilayani dengan baik. Sehingga melalui BNI Agen 46 ini, BNI dapat memberikan akses produk dan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat hingga daerah terluar. Nah, sekarang ini banyak sekali Agen 46 ini sehingga juga kalau kita lihat malah kalau saya di beberapa tempat, biasanya kan Agen 46 ini gini orang punya warung, dia sambil, dia jadi Agen 46. Tapi ada juga yang masyarakat itu yang khusus, dia punya tempat, punya ruko, dijadikan sebagai hanya khusus melayani Agen 46. Artinya bisnisnya ya cuma itu sebagai Agen 46. Dan mereka tahu itu masih banyak potensi yang ada di sekitarnya. Nah, saya pernah nanya, ini bukan daerah terluar, bukan tidak terjangkau. Malah saya pernah kunjungan ke Agen 46 yang jaraknya hanya 1 kilometer dari outlet kita, tetapi orang masih banyak di situ. Saya tanya kenapa? Karena di situ dia tidak harus, ya quote unquote dalam artian tidak harus bayar parkir kalau ke cabang. Ya dalam ini tidak harus rapi, dan dia bisa ngobrol, bersosialisasi, dan itu juga temannya, sehingga trustnya lebih terbangun di situ. Sehingga walaupun itu di kota pun, ternyata Agen 46 itu masih banyak dimiliki oleh orang, karena mungkin orang kita karena orang timur lebih suka berkomunikasi, bersosialisasi karena dia temannya, trustnya lebih tinggi. Saya pikir ini juga sesuatu fenomena yang bagus juga kalau kita lihat, sehingga BNI Agen 46 juga memberdayakan UMKM, jadi usahanya juga bisa mendapat income dari menjadi BNI Agen 46 ini. Ke depan itu juga kita dorong untuk melayani terhadap titik-titik yang tidak bisa dilayani oleh outlet atau channel Bank BNI. Walaupun
di beberapa kota besar juga itu hidup. Karena kebiasaan orang kita lebih maksudnya dia lebih simple. Jadi kalau tadi kalau situ kan harus bayar parkir Pak, walaupun sebenarnya parkir juga nggak bayar. Itu Mbak Aneka. Lebih kekeluargaan begitu Pak Iya. ya. Dan bagaimana sebaran jaringan BNI Agen 46 hingga Oktober 2022 ini? Kalau posisi per Oktober 2022 ini, kita punya 166.565 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini tersebar di 6.000 kecamatan dan 31.000 kelurahan atau desa seluruh Indonesia. Khusus untuk daerah-daerah yang di luar, yang daerah terluar, kita di-serve ada sekitar 8.000 agen kita yang men-serve untuk daerah 3T tadi ya. Nah, selain itu BNI Agen 46 ini juga banyak ada di sekolah-sekolah maupun instansi kedinasan yang berperan dalam mengedukasi masyarakat juga dalam mengelola lingkungan melalui program Bank Sampah. Jadi kita sudah beberapa kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di mana murid-murid SD, SMP kita ajarkan untuk bersih lingkungan yang sehat sehingga dia bisa bawa sampah plastik ke sekolah, distorkan ke bank sampah yang notabene adalah Agen 46. Sehingga dari setiap sampah yang disetorkan tadi mereka mendapatkan uang untuk pengganti pembelian dari sampah-sampah tersebut. Nah ini kita sudah beberapa pemerintah daerah sudah kerjasama dengan kita dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan solusi bersama kita di pemerintahan kita untuk mengatasi kebersihan di lingkungan atau mengatasi masalah sampah ini, baik di sekolah, di apartemen, di instansi kedinasan dan perumahan dan pasar-pasar. Di pasar kita juga banyak. Jadi agen-agen ini juga bertindak sebagai bank sampah mengumpulkan sampah-sampah. Terus di samping itu juga karena kita juga menunjang program pemerintah, BNI Agen 46 ini juga berperan menjadi untuk membantu penyaluran program bantuan pemerintah atau bansos. Jadi sekarang ini ada sekitar mungkin 42.000 agen yang kita tetapkan untuk penyaluran bansos yang saat ini mungkin sudah hampir 35 atau 40 juta masyarakat Indonesia yang kita serve melalui agen ini dengan total nominal mungkin sudah lebih dari 20 triliun rupiah yang kita sampaikan melalui agen untuk program bansos ini. Nah ini juga kita mendukung program pemerintah melalui BNI Agen 46 ini, Mbak Aneka. Baik, dan value apa Pak Roni yang didapatkan oleh agen dan nasabah yang bertransaksi di BNI Agen 46 ini? Ya kalau agen kita lihat seperti yang sampaikan tadi, selain usahanya dia sebagai UMKM, dia juga bisa secara nggak langsung kan dia mengembangkan usahanya nih kepada sektor jasa keuangan, walaupun dalam skop yang kecil ya, dan nominal lebih terbatas. Dari itu tentu saja ini akan berimpact kepada penambahan income yang dia peroleh, karena setiap transaksi yang dilakukan di Agen 46 ini dia mendapatkan fee terhadap transaksi itu. Nah, dan tentu saja fee ini diterima kalau di BNI Agen 46 itu diterima secara real time. Nah ini kita juga berharap value juga bisa menjadi penggerak roda perekonomian di area setempat. Di samping itu juga memiliki kesempatan untuk pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat. Kalau mereka UMKM dan segala macam kita lihat transaksinya bagus, tentu saja ini prospek bagi BNI walaupun kesempatan bagi mereka untuk menjadi debitur kredit usaha rakyat. Ini juga program pemerintah sehingga dengan kita kasih bantuan pinjaman kredit usaha rakyat, saya pikir ini juga bisa akan mengembangkan usahanya di kemudian hari. Nah bagi nasabah apa? Kemudahan transaksi di lingkungannya sendiri, karena saya tadi sampaikan dia akan lebih mudah, tidak harus datang jauh-jauh, tapi mungkin dengan tetangga atau dia punya kelompok kalau dulu Karang Taruna atau pengajian segala macam itu dia membentuk ekosistem sendiri, sehingga kalau sudah ada ekosistem di lingkungan sendiri, berarti kan building trust-nya lebih terjaga gitu, sehingga mereka lebih senang situ. Nah yang kedua, transaksi perbankan juga bisa mereka lakukan di situ, banyak fitur di situ. Terus karena dia juga
bisa melakukan buka rekening, bisa melakukan transfer, baik antar BNI maupun antar bank, dia bisa membayar listrik, membayar PAM, dan segala macam. Banyak sekali fitur yang ada di BNI Agen 46 tadi. Sehingga sebenarnya layanannya itu sudah hampir sama dengan layanan perbankan. Cuman tentu saja mereka dalam skop yang lebih kecil dan terbatas. Itu yang kita lakukan sekarang, Mbak Aneka. Baik, lalu berikutnya strategi BNI dan bisnis keagenan untuk bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat seperti apa, Pak? Kita mengoptimalkan bisnis keagenan ini, kita memiliki strategi untuk meliterasi dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Yang pertama mungkin memperluas layanan transaksi di area baik perkotaan maupun di daerah-daerah yang bukan perkotaan. Karena saya pikir di perkotaan juga masih banyak kebutuhan dari Agen 46 tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi strategi perluasan jaringan BNI ini adalah kita lebih memfokuskan mungkin kepada akuisisi terhadap kita menawarkan kepada warung-warung atau pelaku-pelaku UMKM di kawasan ekonomi seperti pasar dan industri dan perumahan lainnya. Sehingga kalau di perumahan yang jauh outlet, jauh ATM, mungkin dia akan lebih gampang untuk bertransaksi di tetangganya karena sudah saling mengenal. Nah yang kedua mungkin BNI Agen 46 ini sebagai representasi dari outlet BNI. Jadi walaupun dia BNI Agen 46 sebenarnya itu adalah perpanjangan tangan dari BNI. Sehingga kita juga mengedukasi mereka supaya menjaga kerahasiaan-kerahasiaan data pribadi, maksudnya jangan mengasihkan password dan segala macam, kode-kode digital jangan disebarkan segala macam. Itu kita edukasi mereka. Di samping juga kita melakukan edukasi terhadap mereka ini untuk meningkatkan transaksi, bagaimana cara meningkatkan, sehingga terhadap produk-produk baru mereka diedukasi dan mereka harus menyampaikan kepada tentu saja mereka sudah punya customer base ya, karena lingkungannya pasti mereka kenal semua. Yang ketiga, implementasi program peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan kemitraan UMKM. Karena kita juga sering mengadakan pelatihan atau webinar untuk membangun usaha BNI Agen 46 ini, baik secara online maupun secara offline. BNI juga menyiapkan media-media edukasi, seperti kita siapkan buku saku, media sosial, video-video sarana edukasi yang ada di tempat kita sampaikan ke mereka. Terus yang keempat, tentu saja ikut serta menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Karena dalam rangka meningkatkan engagement, secara rutin BNI mengadakan gathering sama mereka. Sehingga perkembangan di BNI pun mereka terupdate, teredukasi. Kondisi-kondisi yang di BNI kita deliver ke mereka, supaya mereka juga mengerti, oh BNI itu seperti ini. Sehingga karena mereka ini representasi dari outlet BNI sebenarnya, walaupun dalam size yang kecil ya. Nah, pada agenda tersebut disampaikan juga hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bisnis, produk BNI, program, dan sharing session dari agen-agen ini. Jadi, antara agen ini pun kita kumpulkan, kita suruh mereka sharing. Gimana sih kok dia bisa transaksinya banyak, apa yang mereka lakukan? Karena mereka punya coverage area masing-masing kan. Jadi, mungkin itu bisa mereka tiru sehingga mereka juga bisa implementasikan di area kerjanya masing-masing. Yang terakhir mungkin memberikan layanan terbaik agar dapat menekan cost dan meningkatkan income, karena perbaikan kualitas layanan terhadap BNI Agen 46 secara berkelanjutan tentu saja sebagai bentuk komitmen BNI untuk mendorong potensi BNI Agen 46 ini meningkatkan transaksi melalui pendampingan oleh petugas BNI. BNI juga menyediakan customer care yang mudah diakses seperti call center dan WhatsApp business jadi kalau mereka ada problem, ada masalah, mau konsultasi, kita sediakan sarannya. Ada call center, ada WhatsApp business juga. Jadi masing-masing cabang itu, masing-masing wilayah, mereka mengelola terhadap BNI Agen 46 yang ada di lingkungannya dia. Jadi engagement itu terus terjadi dan komunikasi mereka secara terus-menerus bisa mereka lakukan sehingga informasi itu tidak ada yang terputus di BNI Agen 46. Terutama kita juga selalu mengingatkan bagaimana secara security mereka juga harus menjaga kerahasiaan-kerahasiaan yang mungkin mereka belum teredukasi yang secara baik sebelumnya.
Gitu Mbak. Baik, menarik sekali Pak Roni. Sayang waktu kami sudah habis. Terima kasih telah bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pada Pak Roni Venir, Direktur Network and Services Bank Negara Indonesia Persero Tbk, terima kasih telah berdiskusi bersama kami dalam segmen Money Talks kali ini.